السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، alhamdulillah atas nikmatnya, atas karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di suatu tempat yang baik dan di acara yang baik pula, yaitu di majlis ilmu, di mana kita akan mengkaji firman Allah dan mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, di antara keistimewaan para sahabat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada mereka sebaik-baik kurun, sebaik-baik manusia, adalah karena mereka begitu antusias dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, mereka sadar bahwa untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, syaratnya adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku. Ikuti aku. Ikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka sadar bahwa untuk masuk ke dalam surga tidak ada jalan lain kecuali mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati aturan-aturan yang beliau tetapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali bagi mereka yang enggan. Faqalu ya Rasulullah, wa may ya'ba? Siapa gerangan yang enggan untuk masuk surga ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat atau membangkang kepadaku, maka dia enggan untuk masuk surga. Kaum muslimin, mereka sadar bahwa kesempurnaan ada pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika hendak mencari teladan, maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh pada diri Nabi ada uswah hasanah, ada contoh yang baik. Kata ulama, ini adalah dalil pokok. Ini adalah sebesar-besar dalil untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari perbuatan, ucapan atau gerak-gerik beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Bagi yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga bagi mereka yang mengharap kampung akhirat. Oleh karena itu kaum muslimin,
Di kesempatan ini kita akan mengangkat tema, ya, tema gerakan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang membidik tentang keseharian Nabi, baik malam ataupun siangnya. Atau kita beri judul 24 jam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam apa? Dalam rangka untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rangka untuk masuk ke dalam surga. Dalam rangka untuk mencontoh manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengangkat atau mengambil buku, menjadikan buku pegangan, kitab yang bersebut Sunanul Yaumiyah. Ya, Sunanul Yaumiyah, sunnah harian. Ya, As-Sunanul Yaumiyah, sunnah harian. Ya, yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furai. InsyaAllah ini bisa bagi yang ingin memiliki bukunya bisa di copy sendiri ya, atau ada naskah terjemahnya. Kami tadi sebelum datang ke sini buka-buka nyari ada nggak naskah terjemahnya, dan tampaknya kami temukan ada naskah terjemahnya. Nah, sekarang mari kita belajar. Pengarang memperkenalkan terlebih dahulu apa itu sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu kaum muslimin secara bahasa, ya, bahasa Arab bermakna at-tariqah, al-muttaba'ah, jalan yang diikuti. Baik itu jalannya baik ataupun jalannya buruk. Jadi sunnah itu jalan yang diikuti. Baik. Adapun sunnah menurut istilah ini bisa berbeda-beda definisinya jika dihubungkan dengan disiplin ilmu tertentu. Jika kita tanyakan kepada para ahli hadis, mereka akan berkata ketika dikatakan apa itu definisi sunnah, mereka berkata apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, takrir, pembenaran, atau sifat khalqiyah. Sifat khalqiyah. Sifat khalqiyah itu terkait dengan karakter. Ya. Karakter fisik, terkait dari sisi fisik. Khalqiyah. Sifat fisik. Beliau itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Kulitnya tidak putih seperti putihnya bule, tapi juga tidak hitam. Rambutnya tidak lurus, kaku, dan juga tidak keriting, keriting. Ya, jadi di antara itu. Nah, kemudian juga sifat al-khuluqiyah, secara karakter, bawaan, sifat. Nah, itu definisi sunnah menurut para ahli hadis. Jika ditanyakan kepada ahli usul fiqh, mereka akan berkata sunnah itu apa saja yang disandarkan kepada Nabi selain Al-Quran. Sebab nanti Nabi mengucapkan sesuatu Al-Quran, tapi ini bukan dimaksud. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, atau takrir, sampai situ saja. Kalau ditanya ke ahli fikih, ya ahli fikih ditanya apa itu sunnah, ahli fikih lebih membidik ke arah, ya, menghukumi perbuatan seorang hamba. Ini perbuatannya wajib, ini sunnah, ini makruh. Ya, berarti kalau dalam ilmu fikih, sunnah itu apabila Anda mengerjakannya dapat pahala, jika Anda meninggalkannya, Anda tidak mendapat iqab, tidak mendapat hukuman apapun. Baik kaum muslimin. Dan tampaknya pengarang memaksudkan sunnah di sini, sunnah sehari-hari, adalah terkait dengan ilmu fikih.
Yaitu ketika Anda mengerjakannya mendapat pahala, Anda tidak mengerjakannya juga tidak mendapat dosa. Tetapi jika kita amati isi dari tulisan ini, maka di dalamnya tidak hanya sebatas amalan sunnah, tetapi di dalamnya juga ada amalan wajib. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, bidikan buku ini membidik kebiasaan Nabi sehari semalam, dan pembincangannya tidak ringkas tetapi meluas ke persoalan. Misalnya Nabi ketika sholat subuh, masuk sholat subuh, beliau berbaring atau berehat sejenak dengan rusuk kanannya, ya. Beliau ke masjid, beliau mengimami, mengangkat kedua tangannya, hingga akhirnya beliau masuk tentang sunnah atau tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bangun malam berwudu, akhirnya membahas tentang masalah wudu. Jadi kita ini bahas keseharian Nabi, juga membahas tentang masalah fikih, ya, masalah hukum-hukum syariat, dari hal yang terkecil saat bangun tidur hingga kemudian kembali tidur. Baik, kaum muslimin yang menarik, sebelum memulai segalanya, beliau memperkenalkan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dalam mengamalkan sunnah. Bagaimana para sahabat dalam mengamalkan sunnah, tanpa melihat ini wajib, ini sunnah, atau ini muakkadah. Para sahabat tidak melihat seperti itu dari sisi hukum. Apa saja datang dari Nabi, maka mereka segera mengamalkannya. Mari kita lihat beberapa hadis-hadis tentang bagaimana para salaf berinteraksi dengan sunnah. Diriwayatkan oleh Muslim dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus, qala haddatsani Ambasah bin Abi Sufyan, qala sami'tu Umma Habibah taqul, kata Ambasah, saya pernah mendengar Ummu Habibah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla isnatai asara raka'atan fi yaumin wa laylatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, berarti yang dimaksudkan di sini adalah sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah, 12 rakaat, akan dibangunkan istana di dalam surga, akan dibangunkan rumah di dalam surga. Baik, mari kita lihat bagaimana Ummu Habibah menyikapi hadis ini. Fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Rasulillah. Untuk 12 rakaat ini tidak pernah aku tinggalkan semenjak aku mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ummu Habibah meninggal dunia, tidak pernah meninggalkan 12 rakaat. Baik, bagaimana dengan Ambasah, seorang tabi'in yang mendengar hadis ini dari Ummu Habibah? Kata Ambasah, fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Umma Habibah. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat semenjak pertama kali aku mendengar hadis ini dari Ummu Habibah. Bagaimana dengan Amr bin Aus yang mendengar hadis ini dari Ambasah? Kata Amr, ma taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Ambasah. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak pertama kali aku dengar dari Ambasah. Bagaimana dengan Nu'man bin Salim, rawi yang paling belakang? Kata dia, saya tidak pernah meninggalkan sunnah 12 rakaat semenjak aku mendengar dari Amr bin Aus. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita ketika pertama kali mendengar ini? Ya, bolong-bolong, kadang dikerjakan, ya kadang tidak. Begitu. Lihatlah para sahabat begitu antusias, Masya Allah. Ya, padahal 12 rakaat, konsisten 12 rakaat. Ya, sampai akhir hayat
Ini bukan pekerjaan ringan. Ya, bukan pekerjaan mudah. Butuh ketekatan hati, niat yang bulat untuk mengerjakan. Baik, itu contoh pertama. Berikutnya, hadis Ali radhiyallahu anhu. Hadis Ali. Anna Fatimah istakat ma talqa min ar-raha fi yadiha. Fatimah putri Nabi itu mengeluh dengan kondisi tangannya yang kapalan karena sering menumbuk gandum. Ya, jadi alat menumbuk gandum itu kasar, sehingga membuat tangan Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kapalan, luka. Wa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabyun. Kebetulan ada tawanan yang datang ke Nabi, dibawa ke Nabi. Ada tawanan, berarti ini menjadi budak. Fantalaqat falam tajidhu. Fatimah pun datang ke rumah ayahnya. Namun Fatimah tidak menemui Nabi di rumah. Walaqiyat Aisyah, bertemu dengan Aisyah. Fa akhbaratha, lalu ia mengabarkan tentang kondisi dia di rumah. Falamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi datang, akhbarathu Aisyatu bimaji'i Fatimah ilaiha. Aisyah mengabarkan kepada Nabi tentang kedatangan Fatimah. Faja'a an-nabiyyu ilaina, maka Nabi pun mendatangi kami. Karena rumah Nabi dengan Fatimah tidak begitu jauh, dekat, tetanggaan. Wa qad akhadna madaji'ana, dan kami sudah siap-siap untuk berbaring, untuk tidur. Fa dhahabna naqum, kami pun bangun. Kami hendak bangun menyambut kedatangan Nabi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala makanikuma, tetap di tempat, tetap berbaring, enggak apa-apa di situ. Kemudian Nabi pun duduk dan berkata, ala uallimukuma khairan mimma sa'altuma. Mau tidak tak ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Kan tadi kalian ke rumah minta pembantu, bukan? Enggak ya Rasulullah. Mau tidak tak ajarkan sebuah amalan yang lebih baik dari keberadaan pembantu? Keduanya mengatakan iya, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, idza akhadhtuma madaji'ukuma, kalau kalian sudah mau berbaring, sudah siap-siap untuk tidur, an tukabbirallah arba'an wa thalathin, bertakbirlah sebanyak 34. Allahu Akbar sebanyak 34. Wa tusabbihahu thalathan wa thalathin, bertasbih sebanyak 33 kali. Wa tahmaduhu thalathan wa thalathin, dan bertahmid sebanyak 33 kali. Jadi takbirnya 34, tasbihnya 33, tahmidnya 33, berarti semua genap 100. Fahuwa khairul lakuma min khadimin, maka itu lebih baik bagi kalian berdua dibanding pembantu. Baik, apa kata Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat? Fama taraktuhu mundu sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak aku diajarkan amalan ini, saya tidak pernah meninggalkannya. Qil, ada yang bertanya kepada Ali, wala lailata siffin, sekalipun di malam pertempuran Siffin, ya berarti ini sudah jauh setelah Nabi meninggal. Sekalipun di malam Siffin, Siffin itu adalah malam yang mempertemukan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, pertempuran besar yang melibatkan keduanya.
Saat terjadi pertempuran itu di malamnya, Ali bin Abi Thalib pun tidak meninggalkan zikir ini. Ya, apa kata Ali? Wala lailata Siffin, bahkan di malam Siffin, di malam pertempuran Siffin pun aku tidak meninggalkan amalan ini. Kaum muslimin, ada seorang ibu mengeluhkan hal ini. Pernah mengeluh tentang bagaimana payahnya dia mengurus rumah tangga. Alhamdulillah kami tahu di sini. Kami beritahukan, coba amalkan hadis ini. Sebelum Anda tidur, lebih baik daripada pembantu. Akhirnya dia amalkan. Besoknya bertelepon, atau sehari atau 2 hari setelah itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas amalan yang diberikan. Kenapa? Subhanallah, saya amalkan hadis ini, esoknya rasa lelah saya hilang begitu saja. Saya kembali bersemangat menghadapi hari-hari saya. Nah, coba diamalkan. Ajarkan kepada istri-istri ya yang sudah lelah seharian mengurusi rumah tangga. Ajarkan, Bu, gak usah cari pembantu ya. Nih, tak kasih, lebih baik daripada pembantu. Nah, seperti itu. Dan tidak hanya diamalkan untuk wanita, tetapi juga para suami. Ya. Sampai Ali bin Abi Thalib tidak pernah meninggalkan zikir ini. Coba lihat bagaimana antusiasnya para sahabat dalam mengamalkan sunnah. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Kami akan kenyangkan Anda dengan contoh-contoh seperti ini. Karena kita butuh contoh. Ya. Kata Talha bin Nafi' annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul. Kata Talha, ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Nabi pernah menggandeng tanganku. Dzata yaumin ila manzili. Di satu hari digandengnya menuju rumah beliau. Ya, di bawah. Kemana? Ke rumah Nabi. Ternyata Jabir digandeng ke rumah Nabi untuk diberi makan. Ya. Istri-istri Nabi atau istri Nabi keluar membawakan beberapa potongan roti. Kasih roti. Faqala ma min udumin endi lauke? Mana lauknya? Kok cuma roti? Mana lauknya? Faqalu la illa syai'un min khallin. Ya Rasulullah, enggak ada lauk. Adanya cuma cuka. Adanya cuma cuka. Ya. Faqala, jawab Nabi. Jadi Nabi sambil makan menikmati potongan roti dengan culupan cuka. Faqala fa innal khalla ni'mal udum. Sesungguhnya cuka ini senikmat-nikmat lauk. Paling nikmat sudah nih cuka ini. Ya tentu daging kambing, ya ayam tentu lebih enak daripada cuka. Tetapi di saat itu lauknya cuma ada cuka, tidak ada bandingan yang lain. Sehingga Nabi mengatakan senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Dan Nabi tidak pernah mencela makanan. Seandainya ada daging waktu itu, ya senikmat-nikmat lauk adalah daging. Jadi senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Mari kita perhatikan. Kata Jabir, "Fama ziltu uhibbul khalla munzu sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Semenjak aku mendengar hadis ini dari Nabi, maka aku berupaya untuk mencukai cuka, dan saya terus mencintai cuka. Ya, semenjak mendengar hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Talha, "Ma ziltu uhibbul khalla." Aku masih terus mencintai cuka. Aku suka dengan cuka semenjak aku mendengar itu dari Jabir radhiyallahu anhu. Di bawahnya juga ngomong, ya. Semenjak mendengar hadis itu, aku sudah mulai mencintai cuka. Dan saya harap setelah ini Anda juga mencintai cuka setelah itu. Ya, tidak anti cuka. Ya, sampai beberapa pakar dari ahli ya meneliti cuka, masya Allah, ternyata manfaat pada cuka ini begitu besar bagi perut. Ya, baik. Kemudian berikutnya, kana Ibnu Umar yusalli 'alal janazah thumma yansarif.
Abdullah bin Umar punya kebiasaan, kalau selesai sholat jenazah langsung pulang. Beliau tidak sampai ke kuburan, tidak sampai mengantar ke kuburan, karena menyangka, ya, selesai disolatkan sudah sempurna sunnah itu. Dan tidak tahu kalau ada dalil yang menyebutkan keutamaan mengiring jenazah sampai kemana? Ke kuburan. Dan di suatu hari, di saat beliau sedang duduk, Sa'ad bin Abi Waqqas ada menemani Abdullah bin Umar. Tiba-tiba datang Khabbab. Kata Khabbab, "Ya Abdullah bin Umar, apa kau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah?" Abu Hurairah berkata, dirinya mendengar Nabi bersabda, "Man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha." Siapa yang keluar bersama jenazah dari rumahnya lalu ia menyolatinya. Karena kebiasaan di zaman Nabi, jenazah itu dikeluarkan dari rumah lalu disolatkan di bagian luar masjid. Ya. Jadi ada halaman yang luas, di situ disolati. Summa tabi'aha hatta tudfan. Kemudian diikutinya jenazah itu hingga dikubur. Kana lahu qiratan min ajrin. Maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Kullu qiratin mislu Uhud. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Ya, gunung Uhud itu kaum muslimin, kalau kita ke Madinah, yang mengelilingi kota Madinah, beberapa bagian kota Madinah, yaitu gunung Uhud. Ya, jadi bukan cuma bukit tempat melontarkan panah, bukan itu. Jadi gunung yang luas itu gunung Uhud. Nah, siapa yang mengiringi jenazah selesai sholat sampai ke kuburannya, maka dapat 2 qirat. Dan barang siapa yang hanya menyolatinya, tidak mengiring sampai ke kuburan, dia hanya mendapatkan 1 qirat. Mendengar hadis itu, Abdullah bin Umar mengutus Khabbab untuk menemui Aisyah, ingin memastikan kebenaran berita itu. Dan Abdullah bin Umar menunggu di masjid. Sambil menunggu, Abdullah bin Umar menggenggam pasir masjid. Hatta raji'a ilaihi Rasul, hingga utusan datang. Qalat Aisyah, sadaqa Abu Hurairah. Abdullah bin Umar, Aisyah berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah benar adanya. Fa daraba Ibnu Umar bil hasa alladhi kana fi yadihi al-arba. Maka Abdullah bin Umar pun melemparkan pasir yang ada di tangannya ke tanah, lemparkan dengan keras. Dihempaskannya pasir itu ke tanah, seraya berkata, "Laqad farratna fi qararit katsirah." Ternyata saya sudah melalaikan begitu banyak qirat. Terlalu banyak qirat yang saya buang. Ya, begitulah kira-kira. Jadi Abdullah bin Umar kesal karena terlambat mengetahui sunnah ini. Baik, kaum muslimin. Kemudian contoh yang terakhir. Hadis Sa'id bin Jubair, bahwa Abdullah bin Mughaffal punya kerabat yang suka bermain khazaf, melempar kerikil menggunakan 2 jari, ya. Atau sekarang kalau mau dibahasakan main ketapel, ya, juga pakai jari. Melihat kerabatnya bermain seperti itu, ia berkata, "Dek, tinggalkan itu. Nabi melarang dari al-khazaf, karena lemparan itu termasuk ketapel di dalamnya tidak melukai musuh, juga tidak bisa untuk berburu hewan. Tetapi ketapel ini hanya bisa memecahkan gigi dan membuat mata buta." Di suatu hari
Dia kembali mengunjungi kerabatnya tersebut dan ternyata masih bermain ketapel. Apa kata Abdullah bin Mughaffal? La ukallimuka abadan uhaddithuka anna Rasulullah naha anhu thumma tahdhif. Saya sudah menyampaikan kepadamu larangan Nabi bermain seperti itu, tapi kau ulangi. Karena itu la ukallimuka abadan. Mulai sekarang saya tidak akan mengajakmu berbicara selama-lamanya. Oh, ini gara-gara apa? Ada sunnah Nabi yang diabaikan. Nah, kaum muslimin, inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Dan perbuatan mereka ini dicontoh dan diikuti oleh generasi berikutnya. Termasuk apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yang mendokumentasikan 40.000 hadis di dalam musnadnya, beliau berkata, tidak ada satu hadis pun yang saya tulis dalam kitabku ini kecuali semua hadis itu sudah saya amalkan. Ya. Ketika beliau lagi membaca hadis bahwa Nabi pernah berbekam dan beliau membayar tukang bekamnya 1 dinar, maka Imam Ahmad bin Hanbal pergi berbekam. Setelah dibekam, bayar 1 dinar. Anda tahu 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti 1 gram kalau sekarang perhitungan 900 atau 1 juta. Berarti kalau 4 gram berarti sudah main 4 jutaan. Dibekam sekali bekam bayar 4 juta. Oh, luar biasa. Ditanya, kenapa? Habis membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang antum minta dibekam bayarnya berapa? Terima kasih. Ya, syukron ya. Ini yang masalah. Ya. Aduh. Nah, seperti itu. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengamalkan sunnah. Nah, kaum muslimin, dengan mengamalkan sunnah, berupaya mengamalkan sunnah dalam kehidupan kita kaum muslimin, maka satu, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'iyatullah, kebersamaan Allah ada kepada hamba yang mengamalkan sunnah. Yang ketiga, bagi pengamal sunnah doanya mustajab. Doanya mustajab. Yang keempat, bahwa sunnah ini akan menutup kekurangan-kekurangan dari perbuatan-perbuatan wajib yang kita lakukan. Pengamal sunnah akan hidup hatinya. Kemudian pengamal sunnah akan jauh dari bid'ah. Karena pengamal sunnah akan selalu berkata, ini ada dalilnya, apa tidak ada dalilnya. Kalau ada dalil, dilakukan. Tidak ada dalil, tidak dilakukan. Dengan demikian pengamal sunnah jauh dari bid'ah. Oleh karena itu, sebagai pamungkas dari pembahasan kita, hendaklah kaum muslimin pertama tidak meninggalkan sunnah, ya, walaupun dia mengerjakannya cuma 1 kali. Ya. Jadi kalau kita pernah membaca sunnah dan tampaknya sunnah ini adalah sunnah yang jarang, Anda upayakan kerjakan walaupun itu 1 kali. Agar apa? Kata Imam Nawawi, agar Anda termasuk ahli, termasuk golongan dari orang yang mengamalkan sunnah. Yang kedua, jika Anda sudah merutinkan 1 sunnah, upayakan jika luput dari hal itu, ya, Anda luput dari hal itu, upayakan diganti. Kapan Anda tidak menggantinya? Kata Imam Nawawi, Anda akan terbiasa dengan tidak menggantinya. Lama kelamaan sunnah itu akan tertinggal dari Anda. Ya, itu kaidahnya dalam mengamalkan sunnah. Nah, kaum muslimin, inilah muqaddimah pembahasan kita. Muqaddimah tentang sunanul yaumiyah, sunnah keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengarang membagi beberapa bagian. Intinya ada 40 pelajaran, ada 40 pertemuan, ya.
untuk menuntaskan pembahasan ini. Ada dimulai dari bangun tidurnya Nabi sebelum salat subuh, yaitu bangun di tengah malam. Kemudian sunnah pada waktu subuh, sunnah setelah pelaksanaan subuh, sunnah di waktu duha, sunnah di waktu asar, sunnah di waktu maghrib, sunnah di waktu isya, sunnah setelah salat isya. Itu akan kita bahas insya Allah di pertemuan-pertemuan mendatang. Baik, jika masih ada waktunya, sudah masuk isya? Belum? Baik, untuk waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab tentang persoalan sunnah ataupun hal-hal yang terkait dengannya atau di luar dari hal tersebut. Ya, demikian. Adapun kaum muslimin, ada ungkapan secara umum kita katakan orang itu sesuai sunnah apa tidak? Ada ungkapan seperti itu. Jangan sampai ada di benak kita mengatakan orang itu mengerjakan amalan sunnah atau tidak. Bukan itu yang dimaksud. Ketika kita berkata orang itu alas sunnah atau tidak, berdasarkan sunnah atau tidak, alias dia berjalan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi atau berjalan sebaliknya, atau dia ahli bid'ah. Nah, jadi kalau kita mengatakan hidup ini harus berdasarkan sunnah, berarti itu dimaksudkan, alias tidak boleh melakukan hal yang sebaliknya, yaitu mengambil jalan yang tidak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak salah paham. Jadi penempatan ungkapan sunnah ini tempatkan pada tempatnya. Ya. Baik. Dan kaum muslimin, sunnah Nabi ada yang kita tadi katakan perkataan, ada yang perbuatan, dan ada takrir. Secara umum untuk perkataan, ketika Nabi menyebutkan innamal a'malu binniyat, itu namanya sunnah Nabi yang bersifat perkataan. Baik, ini kita sudah paham. Ada yang perbuatan. Nabi SAW ketika ruku, beliau merenggangkan jari jemarinya seperti menggenggam lututnya. Berarti ini sunnah perbuatan. Tetapi kaum muslimin, nanti sunnah perbuatan ini, perbuatan Nabi terbagi-bagi lagi. Ada yang sifatnya jibiliyah, ya, bawaan. Sifatnya bawaan. Semisal orang pakai gamis, ini jibiliyah atau sunnah yang dianjurkan. Ya. Sebagian mengatakan bahwa itu masuk dari jibiliyah. Berpakaian adalah jibiliyah. Sebab Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, ia pakainya seperti itu. Setelah diangkat menjadi Nabi, ia pakainya juga seperti itu. Nah, itu namanya jibiliyah. Ada perbuatan Nabi yang memang khusus untuk Nabi, yang tidak boleh untuk umatnya. Ini pembahasannya luas. Kemudian ada takrir. Takrir itu adalah Nabi mendiamkan sesuatu, Nabi tidak menyalahkan. Berarti itu pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Amr bin As. Amr bin As pernah pada perang Zatus Salasil, beliau junub, lalu beliau bertayammum, lalu mengimami orang-orang. Jadi tidak mandi, cuma tayammum. Esoknya hal itu diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Amr bin As mengimami orang-orang dalam kondisi junub, hanya tayammum. Maka Nabi menanyakan hal itu kepada Amr bin As. Ya Amr, benarkah berita ini? Kau mengimami orang-orang dalam kondisi junub dan hanya bertayammum? Katanya, betul ya Rasulullah. Udara teramat dingin ya Rasulullah. Saya takut akan kebinasaan. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kau bunuh dirimu sendiri. Janganlah kau campakkan pada kebinasaan. Oleh karena itu saya tayammum saja. Maka Nabi tersenyum. Berarti ini adalah takrir, pembenaran dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat ada seorang sahabat salat subuh, setelah salat subuh langsung salat 2 rakaat. Nabi menegurnya dan berkata, salat subuh cuma 2 rakaat ya fulan. Katanya, ya Rasulullah, tadi saya tidak sempat melakukan qabliyah, sekarang saya ganti. Maka Nabi pun diam. Ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengganti salat qabliyah subuh setelah pelaksanaan salat subuh, dan ini disebut dengan takrir. Ini disebut dengan takrir. Nah, demikian kaum muslimin tentang maksud sunnah yang belum sempat kami jelaskan tadi di awal. Baik. Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan dan waktu masih ada, kami lanjutkan. Masuk ke tema. Kurang berapa menit? Kurang 5 menit. Ya, baik. 5 menit adalah waktu yang berharga. Karena tidak ada pertanyaan. Kita masuk ke tema. Oh ya, baik. Diceritakan bahwa Abdullah bin Umar, kata para sahabat, kalau anda melihat Abdullah bin Umar mengamalkan sunnah, anda menyangkanya dia orang gila. Abdullah bin Umar, tidakkah anda melihat Abdullah bin Umar kembali dari haji, beliau sengaja singgah di satu tempat, lalu buang air besar di satu tempat. Kemudian Abdullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian kenapa aku singgah di sini? Karena kami tidak tahu. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi pernah singgah di sini dan buang air di tempat aku buang air. Bayangkan. Jadi Nabi memang singgah karena ada buang hajat. Abdullah bin Umar sengaja singgah di situ, walaupun tidak ada kepentingan buang hajat, sengaja singgah di situ lalu buang hajat di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih keren lagi ini. Ada sahabat datang berkunjung ke rumah Nabi. Ia ingin melihat tanda cap kenabian di punggung Nabi. Kebetulan kancing baju Nabi tidak terkancing di bagian atasnya. Baju Nabi tidak terkancing bagian atas. Sepulang bertamu dari Nabi, sahabat ini kalau pakai baju, kancingnya nggak pernah, bajunya pernah terkancing bagian atas. Ditanyakan, ya fulan, kamu ini aneh, bajunya bagian atas nggak pernah kena kancing. Katanya, sesungguhnya aku melihat Nabi bajunya nggak kena kancing. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengancing bajunya karena kancingnya lepas. Mungkin karena udaranya yang lagi panas. Atau memang nggak lupa dikancing. Tapi sahabat ini tidak peduli. Pokoknya Nabi kayak ngono, aku juga kayak ngono. Iya. Ini kan lebih aneh lagi. Lebih aneh. Oleh karena itu, jika ada saudara anda mengucapkan ungkapan seperti itu, abaikan saja. Ya. Ini ungkapan-ungkapan yang tidak memiliki timbangan sama sekali. Tidak ada faedahnya. Jalan saja. Jika anda meyakini itu datang dari Nabi, lakukan. Ya, lakukan. Nah, seperti itu. Baik. Ya. Ya. Bolehnya bid'ah. Baik. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang mempelopori kebaikan, ya, mempelopori kebaikan satu saja, ya, kemudian diikuti oleh orang-orang, maka orang itu mendapat pahala dan orang yang peloporinya juga dapat pahala. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun pahala. Untuk mengetahui hadis ini, perlu mengetahui asbabul wurud. Asbabul wurud. Apa yang melatar belakangi terjadi ucapan ini. Jadi mengambil sebuah keputusan hukum itu perlu. Sebagaimana Nabi SAW ada melihat seseorang yang jatuh pingsan di perjalanan. Nabi bertanya, kenapa orang ini jatuh pingsan? Katanya, ya Rasulullah, si fulan ini berpuasa
Dia memaksakan diri berpuasa di hari yang terik seperti ini, hingga akhirnya jatuh pingsan. Kata Nabi, tidak ada kebaikan berpuasa ya dalam safar. Tidak ada kebaikan berpuasa pada saat safar. Bagi orang yang hanya membaca teks hadis ini, tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa saat safar, maka dia akan mencela. Siapapun orang yang berpuasa saat safar akan dicela. Dia tidak tahu historis hadis ini. Orang ini dalam kondisi kehausan memaksakan diri untuk berpuasa. Akhirnya dia jatuh gara-gara dia memaksakan diri. Makanya kata Nabi, tidak ada kebaikan orang seperti ini. Jadi siapapun yang punya kasus yang sama, maka kita katakan tidak ada kebaikan berpuasa dalam kondisi seperti ini saat safar. Karena terbukti Nabi waktu safar juga berpuasa. Kata sahabat, kami pernah safar, di antara kami ada yang berpuasa, dan di antara kami ada yang tidak berpuasa, dan kami tidak saling mencela antara satu dengan yang lain. Begitu pentingnya melihat historis hadis. Nah sekarang, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Waktu itu Nabi kedatangan tamu, dan kondisinya amat miris, miskin, sehingga Nabi bersabda, siapa di antara kalian yang bersedekah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada sahabat yang datang membawa makanan. Ketiga sahabat ini membawa makanan, maka sahabat-sahabat yang lain juga pulang mengambil makanan. Ya, jadi sahabat ini mempelopori memberikan sedekah, sehingga sahabat yang lain juga ikut memberi sedekah. Nah, berarti yang dimaksud hasanah di sini adalah kebaikan-kebaikan yang memiliki dasar. Jelas? Bukankah sedekah itu memiliki dasar? Ada dalilnya bukan? Ya, jadi siapa yang mempelopori sunnah yang sebelumnya sudah mati, contohnya tidak pernah diamalkan, semisal di satu kampung sholat id selalunya di masjid, tidak di tanah lapang, ada yang mempeloporinya, menghidupkan satu sunnah, diikuti oleh orang-orang, hadisnya tepat. Barang siapa yang mempelopori satu sunnah, tentu sunnah yang ada dasarnya. Namun para pelaku bid'ah yang melegalkan bid'ah menggunakan dalil ini tidak pada tempatnya. Mereka mengatakan, nih, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang mempelopori satu sunnah yang baik. Kita katakan ada sangkut pautnya dengan bid'ah. Nabi tidak mengatakan siapa yang mempelopori satu bid'ah, enggak, hasanatan, bukan bid'ah. Siapa yang mempelopori satu kebaikan, kebaikan yang memiliki dasar. Ya, jelas? Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, tampaknya sholat isya sudah masuk. Tidak tahu di masjid ini ada toleransi atau tidak. Biasanya di masjid lain kadang ada toleransi. Lanjut. Ya, tapi dikhawatirkan. Jadi lihat, masjid ini menjadi masjid rujukan atau bukan masjid rujukan dalam pelaksanaan sholat. Ya, karena ada masyarakat tertentu menunggu ya suatu masjid tertentu. Tapi kalau di kanan kirinya dekat masjid, sudah terdengar azan di sana sini, maka tidak mengapa mengundurkan sholat isya-nya. Bahkan kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mengundurkan sholat isya. Ojo di awal-awal, di sepertiga malam awal, atau di pertengahan malam. Itu sunnahnya. Dan akan dibahas di kitab ini insya Allah tentang pelaksanaan sholat isya. Namun kita cukupkan sampai di situ pertemuan kita. Dan jadwal pertemuan kita per 2 pekan. Ya. Saat perjalanan kami menuju ke arah Situbondo, karena Sabtu kami ke Situbondo, berarti hari Jumatnya ada di sini. Namun pun mungkin ini pertemuan pertama sekaligus terakhir, karena untuk pekan berikutnya kami mau safar, lumayan lama waktu safarnya. Ya, jadi nanti setelah kembali dari safar baru kita lanjutkan lagi Sunanul Yaumiyah. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.